The Heirs berkisah tentang cinta segitiga antara dua konglomerat pewaris tahta, Kim Tan dan Choi Yang-du dalam merebut hati gadis sederhana pekerja keras, Cha Eun-sang. Ketiganya bersekolah di SMA milik kerajaan bisnis keluarga Kim Tan Jeguk Group. Kim Tan diasingkan oleh keluarganya ke Amerika Serikat untuk bersekolah di sana. Tanpa disangka Cha Eun-sang yang sedang mengunjungi kakak perempuannya di Amerika Serikat bertemu dengan Kim Tan karena suatu kejadian. Pertemuan keduanya menumbuhkan benih-benih cinta di antara mereka. Meskipun Kim Tan sudah bertunangan dengan Yu Rahel namun ia tidak lagi mencintai sang tunangannya tersebut. Kisah cinta antara Kim Tan dan Cha Eun-sang tidak berjalan mulus. Pasalnya Kim Tan harus berhadapan dengan restu keluarganya dan musuh bebuyutannya Choi Yang-du yang juga jatuh cinta kepada Cha Eun-sang. Lantas bagaimana kelanjutan kisah mereka? Yuk kita simak alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis yang bernama Eun-sang. Eun-sang adalah seorang gadis cantik yang selalu berbakti pada ibunya. Sepulang sekolah ia bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya yang bisu untuk membayar hutang. Ia pun menjalani hari-harinya menjadi pelayan di sebuah kafe tanpa rasa lelah dan gengsi sedikitpun. Eun-sang mempunyai satu-satunya sahabat dekat yang bernama Chen yang selalu perhatian padanya. Akan tetapi pacarnya Chen yang bernama Libona selalu berusaha untuk memisahkan Eun-sang dengan pacarnya tersebut. 너 내일 떠나는데 얘랑 이러고 있는 시간 너무 아까워. 가자. 미안 시간 뺏어서. 힘든데 무슨? 이따 하자. 하기만 해. 사치 덩어리들. Suatu malam Eun-sang tampak kecewa karena ibunya membawakan makanan sisa dari tempatnya bekerja. Ibu Eun-sang bekerja sebagai pelayan di rumah seorang pengusaha kaya raya. Meski ibu Eun-sang tak bisa berbicara namun sang ibu telah bekerja di sana selama 2 tahun. Kemudian Eun-sang begitu terkejut ketika sang ibu memintanya mengirim uang untuk kakaknya yang bernama Eun-suk yang sedang kuliah di Amerika karena ia akan segera menikah. Esok harinya Eun-sang bersama ibunya pun berangkat ke bank. Di perjalanan Eun-sang penasaran dan bertanya pada ibunya siapa calon suami dari kakaknya itu serta apa pekerjaannya. Kenapa ia tidak mau mengundang dan membelikan tiket untuknya agar bisa pergi menghadiri pernikahannya namun ibunya yakin dengan pilihan anaknya dan mereka tidak perlu repot-repot pergi ke sana karena itu akan mempermalukannya. Mendengar hal tersebut Eun-sang pun menjadi marah dan ia pun urung mentransfer uang untuk kakaknya tersebut namun ia akan pergi sendiri ke Amerika untuk menghadiri pernikahan kakaknya tersebut sekaligus memberikan langsung uangnya. 나 언니 결혼식 갈 거야. 송금 안 해. 은행 가서 보낸다고 이 돈이 미국까지 가겠어? 내가 직접 들고 가서 전해주고 올게. Malam harinya Eun-sang tak sengaja membaca catatan sang ibu ketika sedang bekerja. Hal itu pun membuat ia menangis mengingat kehidupan keluarganya yang begitu menyedihkan. Ia merasa sangat kecewa karena kakaknya akan menikah. Kakaknya itu telah melupakan janjinya untuk membantu perekonomian sang ibu supaya mereka bisa keluar dari kemiskinan dan ia pun bertekad untuk menjadi orang sukses saat kembali nanti. Beberapa hari kemudian Eun-sang pun berangkat ke Amerika namun ia sedikit kebingungan saat sampai di bandara apalagi kakaknya belum juga datang menjemputnya. Tak lama kemudian Eun-sang pun mencari sendiri dan akhirnya menemukan juga alamat rumah kakaknya. Ia begitu terkejut karena ternyata kakaknya berbohong tentang pernikahannya. Perasaan Eun-sang semakin hancur ketika pacar kakaknya yang bernama Carlos mengatakan bahwa kakaknya tak pernah melanjutkan kuliah selama ini. She doesn't go to school. 학교도 뻥이었어? What? 그러니까 너 미친 자식 어디냐고! Setelah itu ia pergi menyusul kakaknya yang sedang bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. Eun-sang tak bisa menahan kesedihannya karena ternyata kakaknya yang ia harapkan selama ini ternyata seorang pembohong. Tidak hanya itu kakaknya itu juga langsung memaksa untuk mengambil semua uang yang Eun-sang bawa tanpa peduli kepada adiknya itu namun tanpa sengaja rupanya kejadian itu dilihat oleh seorang pria tampan yang bernama Kim Tan anak orang kaya Korea yang sedang bersekolah di Amerika. 흔들지 마. 얼른 한국 가. 엄마한테 내가 전화할게. 하지 마. 하지 말라고. 엄마가 어떻게 만나는데? 언제? 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 언제?
Melihat kejadian itu, teman Kim Tan yang bernama Jae pun menghampiri Eun Sang, tapi ternyata ia malah menjahilinya, akan tetapi ia malah terjatuh dan tersedak bubuk kacang yang ia curi dari tasnya Eun Sang. Kim Tan pun menjadi panik dan berusaha menolong temannya itu, lalu ia pun dibawa ke rumah sakit. Di sana mereka sempat berdebat dan Eun Sang sangat tidak terima karena Kim Tan menyalahkannya padahal ia hanyalah korban. Akibat kejadian itu Kim Tan pun harus ikut terlibat walaupun ia sudah berpura-pura menjadi pacarnya Eun Sang. Polisi pun menahan paspor Eun Sang untuk sementara waktu. It's okay, baby. Long time no see. Of course, even if I thought that it wasn't, now that you're keeping your girlfriend's passport, you better not run away. Kemudian Kim Tan mengantarkan Eun Sang ke tempat kakaknya, tapi ia tidak ada di rumah. Eun Sang pun terus menunggu kakaknya pulang, bahkan ia sempat akan diganggu oleh segerombolan pemuda. Kemudian Eun Sang berjalan tak tahu arah. Tak lama setelah itu tiba-tiba Kim Tan pun kembali dan menawarkan Eun Sang untuk tinggal sementara di rumahnya. 우리 집 갈래? 너만 보인단 말이야. 너만 부르